Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. And we are going to talk about the difference between for and since. Do you know the functions of for and since? Yeah, here. For is used to express duration with a quantity of time. Meanwhile, since is used to express a specific time. Now, let's learn more about the difference between for and since. For plus quantity phrase. For expresses that something, activity, action, state, happened with duration. Meanwhile, since plus starting point. Since expresses that something, activity, action, state, happened with a certain starting time. So di sini teman-teman, kalau for itu biasanya diikuti dengan quantity phrase atau durasi dari waktu mulai sampai waktu selesai. Jadi antara waktu mulai dengan waktu selesai, rentang waktunya itu dinamakan durasi. Nah, durasinya berapa lama itu kita menggunakan for. Sementara kalau since di sini plus starting point or starting time. Nah, jadi mulainya kapan sih itu kita menggunakan since. Kita pelajari lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini we are going to talk for and since in some senses. Yeah, here for and since in present perfect progressive or present perfect continuous. They are the same. For in present perfect progressive for the first. I have some questions. Here there are I have two sentences here for examples. The first, they have been coming to the city for 5 years. So from the sentence we know that maybe the condition is ongoing, may extend. Yeah, and maybe it happened. Here, mereka telah tinggal di kota ini selama 5 tahun. Jadi sampai sekarang ini dari waktu yang lalu mereka itu sudah tinggal di sini dan masih tinggal di sini. Seberapa lama? Yaitu for 5 years. Itu kejadiannya ongoing atau sekarang, dan juga may extend ini bisa jadi berlanjut. Seperti itu ya teman-teman. The second example, we have been cooking for 3 hours. Kita sudah memasak selama 3 jam. Jadi sudah mulai masaknya itu beberapa jam yang lalu. Kemudian sampai sekarang itu juga masih memasak. Nah, for di sini digunakan untuk durasinya. Sudah seberapa lama sih? Yaitu for 3 hours. Gitu ya teman-teman. Sementara kalau since in present perfect progressive, here the examples, they have been coming to this city since he learned about it last year. Nah, di sini mereka telah tinggal di kota ini sejak mendengar tentang itu ini mungkin berita apa gitu ya teman-teman. Last year, tahun lalu. Nah, di sini ada NP. NP ini adalah noun phrase. Maksudnya adalah setelah since itu boleh noun phrase. Noun phrase itu adalah frasa, kata, benda ya teman-teman. Jadi bukan klausa. Kalau yang di bawah ini klausa. Klausa adalah subject plus verb, subject plus predicate kalau di dalam bahasa Indonesianya. Nih, kita bisa lihat we itu subject, arrived itu predicate atau verbnya. Nah, subject plus predicate itu namanya adalah klausa. So, di sini aturannya adalah setelah since itu boleh noun phrase atau klausa, gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa dipahami kalau di since, pada since itu ada starting time atau starting point-nya. Sejak kapan? Since hearing about it last year. Sejak mendengar tentang itu tahun lalu. Gitu ya teman-teman. Kemudian sementara yang ini since, sejak kapan? Since we arrived this morning. Nah, jadi di kami atau kita di sini telah memasak sejak
kita atau kami datang pagi ini, gitu ya teman-teman. Jadi bedanya itu adalah for untuk durasi, since untuk starting time. Okay, now let's talk about for and since in present perfect. Here are the examples. For in present perfect. She has come to this city for 5 years. Dia telah datang di kota ini selama 5 tahun. Up to now and may end. Jadi dia ini telah tinggal di kota tersebut selama 5 tahun. Sampai sekarang, bisa jadi akan berakhir atau bisa jadi akan terus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, the second example, they have enjoyed this game for a week. Mereka telah menikmati game ini selama 1 minggu, gitu. Since in present perfect, they have planned their marriage since June 2017. They have planned their marriage since 5 years ago. I haven't checked my WhatsApp since last night. Nah, di sini yang pertama, mereka telah merencanakan pernikahan mereka sejak Juni 2017. Gitu. Jadi sejak kapan? Sejak kapan ada waktu starting time-nya? Nah, di sini juga mereka telah merencanakan pernikahan mereka since 5 years ago, sejak 5 tahun yang lalu. Tapi di sini saya miringkan, kenapa teman-teman? Karena ini kalau ada ago-nya biasanya digunakan untuk past tense. Bisa sebenarnya, tetapi unusual, tidak biasa kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau mau menyatakan sejak 5 tahun yang lalu, berarti kan itu kan terkait dengan durasinya ya teman-teman. Maka sebaiknya since 5 years ago itu kita gunakan saja for 5 years. Seperti itu teman-teman. Next, I haven't checked my WhatsApp. Saya belum mengecek WhatsApp saya since last night, sejak tadi malam. Ini adalah starting time-nya, waktu mulanya, sejak kapan, gitu ya teman-teman. Okay, next. Here, for in past tense, present tense, and future tense. Here is the example. We came to this city for 5 years. Visit ended. Nah, kita atau kami datang ke kota ini for selama 5 tahun. Tapi kunjungannya itu sudah selesai. For-nya sudah selesai. Sekarang nggak lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya for itu juga bisa sih digunakan untuk past tense, tapi kejadiannya itu sudah berakhir, tidak menyisakan apa-apa di masa kininya, gitu ya teman-teman. Next, present tense. We stay there for an hour or two. Ini terkait dengan schedule time. Jadi waktunya itu sudah dijadwalkan. Kita stay di sana selama 1 atau 2 jam. Ini terkait dengan biasanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya, seperti itu, yang telah dijadwalkan. For di sini tetap artinya selama, terkait dengan durasi of time, gitu ya teman-teman. For in future, we will stay there for an hour or two, intended time. Jadi yang ini kalau menurut Islamnya itu insya Allah, kita insya Allah di sana itu selama 1 atau 2 jam, seperti itu, intended time. Sudah direncanakan juga, yang diinginkan itu segitu, selama segitu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau future ini yang akan ya, yang insya Allah kita berharapnya itu selama durasi tersebut, gitu ya teman-teman. Oke, next, since nih sekarang. Sementara kalau since pada past tense, present tense, future tense not used. Oke teman-teman, pada past tense, present tense, future tense, since is not used. Kita tidak bisa mengatakan we came to this city since November 25th. Nggak bisa teman-teman. Kalau mau
mengatakan sejak November 25 November, kita mengatakannya we have come to this city since November 25th. Gitu teman-teman ya. Jadi kita kembali ke present perfect tense, bukan past tense. Kalau mau tetap pakai since. Oke? Kalau kita nggak mau pakai since dan kita tetap mau pakai past tense, berarti kita mengatakannya seperti ini. We came to this city last November 25th. Seperti itu teman-teman. Ya. Atau in November 25th. Oke. Next, since in present tense. Nih, tapi salah nih contohnya ya teman-teman. We are staying here since Monday. The verb is present, but the timing is past. Today is Wednesday, for example. Jadi kita tidak bisa mengatakan seperti ini. We are staying here, kita telah tinggal di sini, atau kita sedang tinggal di sini sejak Senin. Misalkan hari ini hari Rabu nih. Now, we do not use this tense, but we use present tense. Dan untuk ini berarti kita use present perfect continuous or present perfect progressive, gitu ya teman-teman. Next, future not used. Tidak ada we will stay there since 3 o'clock. Kita akan tinggal di sana sejak jam 3. No, gak ada teman-teman. The verb is future but the timing is past. There is no. Ya. Next, note, catatan ya teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan terkait dengan since 5 years ago. An expression of duration is not used for a past event. If a past event is relevant to something happening in the present, then the present perfect is used. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. And then it sounds very awkward to use since and ago in this prepositional phrase. Jadi agak aneh gitu teman-teman. Simpler is better. Jadi yang simple itu lebih baik gitu. For 2 years atau since 2013. Jadi nggak pakai dua-duanya. Since 5 years ago, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau pakai since saja, kalau pakai ago gitu. Gitu ya teman-teman. Okay, that's all my explanation. I hope that it is useful for you all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.